Yang saya hormati Bapak Winarno selaku perwakilan dari BKD, yang saya hormati Ibu Neni Widianti selaku Kepala SMP Negeri 2 Bulosari sekaligus sebagai mentor di Tilok SMP Negeri 2 Bulosari, dan Bapak Fatur perwakilan dari BKD serta teman-teman semua P3K yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan pada hari ini, hari Selasa 18 April 2023, saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi BPPK di wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Tarmono Eskom, NIP 19808152022211009, unit kerja SMP Negeri 2 Bulosari, jabatan Andi Pertama Guru TIK, tahun kontrak tahun 2022 sampai dengan 2027. Berikutnya akan saya paparkan rencana kerja PPPK yang sudah saya buat setelah mengikuti masa orientasi. Rencana kerja PPPK ini sesuai atau mengacu pada tujuan instansi atau unit kerja SMP Negeri 2 Bulosari, yaitu satu, terwujudnya peningkatan prestasi akademik dan non-akademik yang tangguh dan kompetitif. Yang kedua, mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, kekinian dan berwawasan ke depan. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien. Rencana kerja PPPK ini juga sesuai dengan rencana hasil kerja pimpinan yang tertuang dalam SKP 2022, yaitu terlaksanakannya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Rekan-rekan hadirin semua, rencana kerja PPPK ini saya angkat berdasarkan isu, yaitu lemahnya kemampuan peserta didik memanfaatkan media pembelajaran LMS Canvas untuk meningkatkan kemampuan IT siswa. Dari isu itu, saya ambil solusi atau gagasannya, yaitu adalah upaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan media pembelajaran interaktif menggunakan LMS Canvas untuk meningkatkan kemampuan IT siswa di SMP Negeri 2 Bulosari. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa LMS Canvas adalah salah satu learning management system atau LMS, atau yang biasa dikenal dengan e-learning, yang cukup masyhur dipakai di beberapa negara. Hanya saja memang di Canvas itu di Indonesia tidak tercantum. LMS Canvas ini cukup powerful untuk dijadikan sebagai media pembelajaran interaktif di sekolah. Rencana kerja PPPK yang saya buat ini diperuntukkan untuk 5 tahun, di mana untuk tahun pertama itu di awal tahun pembelajaran diperuntukkan untuk kelas 7. Kemudian tahun kedua diperuntukkan untuk kelas 8. Tahun ketiga diperuntukkan untuk kelas 9. Kemudian pada tahun keempat akan kembali ke siklus tahun pertama, yaitu di awal tahun pembelajaran, karena kelas 9 ini sudah keluar, kelas 8 naik kelas 9, kelas 7 naik kelas 8, sehingga pada tahun keempat ini kembali ke tahun pertama. Begitu juga dengan tahun kelima. Pada tahun kelima ini program yang saya buat atau rencana kerja yang saya buat ini kembali diperuntukkan untuk kelas 8. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun kontrak yang pertama tahapan kegiatannya ada 4, yaitu dari kegiatan, tahapan kegiatan, hasil kegiatan, dan tahapan serta penerapan nilai berakhlak. Pada tahun kontrak ke-1, kegiatan yang saya laksanakan adalah yang pertama memperkenalkan siswa tentang penggunaan LMS. Kemudian yang saya lakukan juga,
sebagai guru yang akan menggunakan LMS Canvas ini, saya harus menginput materi yang meliputi sistem komputer, teknologi informasi dan komunikasi, analisis data, algoritma pemrograman, berpikir komputasional, jaringan komputer, dampak sosial informatika, dan praktikal lintas bidang. Dari kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan LMS kepada siswa, kemudian demo penggunaan LMS, membuat akun LMS siswa, kemudian memberikan arahan tentang navigasi yang ada di LMS, pengenalan materi informatika, kemudian mengakses materi informatika karena ini dipakai untuk kelas 7, maka sudah mulai mengakses materi informatika yang sudah diinput di sini. Nah, yang ketujuh adalah konsultasi dan bimbingan. Selanjutnya, dari tahapan kegiatan ini, hasil kegiatan dan tahapan ini, maka diharapkan siswa satu memahami apa itu LMS dan manfaatnya dalam pembelajaran informatika. Yang kedua, mengakses LMS dan mengelola akun mereka sendiri, termasuk mengubah password dan mengakses profil pengguna. Yang ketiga, menjelajahi LMS dan menemukan materi informatika yang akan mereka pelajari dengan mudah. Yang keempat, mempelajari materi informatika melalui buku teks digital. Jadi di LMS ini nanti yang dimasukkan materinya dalam bentuk teks digital, video, tutorial, dan latihan-latihan online yang tersedia di LMS tersebut. Yang kelima, menyelesaikan tugas-tugas dan ujian di LMS dengan lancar. Ini harapannya nanti dari hasil kegiatan tahapan ini. Kemudian yang keenam, bila mana terjadi masalah, maka dibuka konsultasi untuk mendapatkan bimbingan dari guru atau pengajar jika mengalami kesulitan dalam mengakses LMS atau mempelajari materi. Selanjutnya, penerapan nilai akhlaknya dari kegiatan ini, maka penerapan nilai akhlak yang dapat dilaksanakan adalah ketujuh-tujuhnya, yaitu satu, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pada tahun kedua urutannya sama, kegiatan, tak kegiatan, hasil kegiatan, dan penerapan nilai berakhlak. Pada tahun kedua ini, karena diperuntukkan untuk kelas 8, maka yang pertama adalah kegiatannya bagaimana untuk memperdalam kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep informatika dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi secara online, kolaborasi dalam proyek-proyek informatika pada tahun ke-1. Kemudian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau saya sendiri yang menggunakan LMS ini, maka harus menginput materi kelas 8 yang meliputi masih sama dengan di kelas 7. Kemudian pada tahap kegiatan, yaitu yang pertama akses materi kelas 8, memfasilitasi siswa untuk mengakses materi informatika di LMS untuk kelas 8, materinya sesuai dengan kelas 8. Kemudian penentuan konsep-konsep informatika yang dipelajari pada level kelas 8. Pengenalan konsep, guru memperkenalkan konsep tersebut dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian pada tahun kontrak kedua ini, anak-anak sudah dicoba untuk melatih diri atau latihan mandiri, kemudian diskusi kelompok, kolaborasi dalam proyek, dan presentasi proyek. Hasil dari kegiatan ini nanti diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep informatika. Jadi apa yang dipelajari di kelas 7, di kelas 8 ini, setelah ditambahkan dengan materi kelas 8, harapannya adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep informatika. Kemudian yang kedua, kemampuan berdiskusi, berkolaborasi yang lebih baik. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik. Yang keempat, pengembangan keterampilan teknologi dan digital.
yang kelima pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Kemudian untuk penerapan nilai akhlaknya sama, masih 7 yang ada, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Ibu, selanjutnya pada tahun kontrak yang ketiga yang akan saya laksanakan adalah masih sama urutan kegiatannya. Yang pertama, kegiatan yang harus saya lakukan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami konsep-konsep informatika serta belajar mengaplikasikannya yang sudah dipelajari pada tahun ke-1 dan ke-2, yaitu pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini di kelas 9 ini materinya yang diinput para pengguna LMS ini atau yang dikenal dengan instruktur hanya ada 5 materi yang didalami. Kemudian tahapan kegiatannya adalah yang pertama, nanti siswa ditekankan untuk melakukan latihan mandiri, pembelajaran interaktif. Tahapan ini dimaksudkan untuk memberikan siswa pembelajaran interaktif secara mandiri dengan mengikuti kursus atau tutorial yang tersedia. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan presentasi. Setelah siswa selesai mengembangkan materi yang didapat, mereka dapat berkolaborasi dengan teman sekelas. Dari kegiatan tahapan kegiatan ini, hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang sudah dipelajari dari kelas 7, kelas 8, karena ini di kelas 9-nya. Kemudian kemampuan mengembangkan materi-materi yang sudah didapat pada tahun ke-1 dan ke-2, yaitu di kelas 7 dan kelas 8. Kemudian yang keempat, yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik dengan cara yang lebih kreatif dan efektif. Yang keempat, pengembangan keterampilan teknologi dan digital. Yang kelima, kemampuan berkolaborasi. Adapun penerapan nilai beralatnya sama, ada 7, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan, kita sebagai guru harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada peserta didik. Akuntabel, materi yang kita ajarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, sesuai dengan keahlian kita, kemampuan kita sebagai guru dalam memberikan materi. Kemudian harmonis, kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara harmonis. Kemudian loyal, kita sebagai ASN tentu harus dituntut untuk setia kepada instansi sekolah kita. Kemudian yang ke-6, adaptif, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Kolaboratif, jelas kita harus melaksanakan pembelajaran ini secara kolaborasi antara guru dengan siswa. Bapak Ibu, selanjutnya pada tahun kontrak keempat, karena ini kembali ke siklus 1 pada tahun ajaran baru, karena ini tidak ada kelas 10, kelas 10 sudah lulus, berarti kelas 1 SMA, maka program kerja yang saya buat itu hanya untuk 3 tahun. Maka tahun keempatnya akan kembali ke tahun pertama, dan kontrak tahun kelima akan kembali ke tahun kedua di kelas 8. Itu Bapak Ibu yang dapat saya paparkan. Baik Bapak Ibu, karena sudah 15 menit sesuai dengan yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada